orang yang dijamin oleh Allah Ta'ala masuk syurga. Sayyidina Umar kena tikar tengah semaya. Sayyidina Osman kena tikar. Dia mau kurung dia dalam rumah, tak siwi makan, kau boleh tak boleh nak tubik, orang likung. Akhir sekali marilah orang terjun daripada bumbu rumah, tikar dia tengah baca Al-Quran. Sayyidina Ali mati kena tikar juga, kena kapok, tengah tubik semaya subuh dan mau tunggu atas pau, kena atas muka sini. Berkembur darah habis. Mati belakang. Siapa dia bunuh? Hak ni kita kata. Di saat ada yang mengganggu dirimu, pribadimu, kemuliaan, kehormatanmu, kau dicaci, kau diolok, kau dihinakan, jangan biasakan dirimu membela diri, karena itu membela kesombongan. Imam Ali bin Abi Thalib dalam sebuah peperangan, Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Ahlil Masyariq wal Magharib, berdiri, aku yang akan menghadapimu. Amru berkata, Ali lagi, apakah Muhammad tidak punya laki-laki kecuali Ali? Hebat. Sayyidina Ali, bukan berarti yang lainnya tidak. Itu nasib Sayyidina Ali waktu itu ditonjolkan oleh Allah, keberaniannya ditampakkan. Dan Sayyidina Ali sudah melumpuhkan dia. Dan dia merasa malu karena orang hebat dilumpuhkan, terluka. Sehingga terlihat rintihan itu. Dan dia malu sebagai seorang pendekar nomor 1 waktu itu, dilukai, dilumpuhkan, malu. Kemudian sambil marah ngeludah ke wajahnya Imam Ali. Di saat meludah ke wajahnya Imam Ali, malah tidak jadi membunuh. Sudah ada tangannya luka. Ali, kenapa kau berhenti? Cepat bunuh aku, jangan kau permalukan aku dengan semacam ini. Jadi dia malu dengan rasa sakit, mending mati saja. Sahabat-sahabat Imam Ali juga berkata, ya Ali, kenapa tidak kau bunuh dia? Kenapa tidak kau bunuh, malah kau berhenti membunuhnya? Sayyidina Imam Ali berkata, aku hampir memenggal lehernya. Akan tetapi, di saat aku hendak menggoyangkan pedangku, lehernya dia meludahi wajahku. Dan di saat meludahi wajahku ada marah di dalam hatiku. Aku tidak ingin menurunkan pedangku ke lehernya dalam keadaan aku membela diriku. Sebab aku datang ke sini hanya membela Allah dan Rasulnya. Setelah merasa tentram hatinya bahwasanya dia di situ bukan membela amarahnya, membela hawa nafsunya, maka dipenggalah itu Amru. Orang besar seperti Imam Ali bin Abi Thalib. Lalu si musuh bertanya pada Ali, wahai Ali, mengapa engkau tidak jadi memenggal kepalaku? Ali menjawab, saat engkau meludahi wajahku, aku marah, aku tak ingin membunuhmu lantaran amarahku. Aku tunggu sampai lenyap kemarahanku dan membunuhmu semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Ali saat itu memang masih sangat muda dan terlihat bukan tandingan bagi seorang Amr al-Amiri. Setelah Amr al-Amir mengetahui bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib lah yang menjadi lawan duelnya, seketika itu juga Amr al-Amir tertawa karena melihat yang maju untuk melawannya adalah orang yang menurutnya adalah seorang anak kecil. Dia terus saja mengejek Sayyidina Ali yang dianggapnya masih bau kencur. Jawara Quraisy ini pun yakin akan memenangkan pertarungan ini dengan sangat mudah. Namun, apa yang terjadi justru di luar dugaan. Dengan lincah Sayyidina Ali mematahkan setiap serangan Amr dan membuat Jawara itu kewalahan. Akhirnya, pedang bermata dua Sayyidina Ali yang dinamai Zulfikar itu pun berhasil menembas paha kekar Amr itu hingga pria sangar itu terjatuh. Lalu, kesempatan itu pun tak disia-siakan oleh Sayyidina Ali. Dia segera memburu Amr al-Amiri yang sedang terlentang tak berdaya. Sayyidina Ali pun sudah berada di hadapan Amr dan hanya butuh satu sabatan pedang saja, nyawa Amr al-Amiri saat itu akan melayang di tangan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Saat itu, pasukan muslim pun bersorak melihat Sayyidina Ali hampir memenangkan pertarungannya itu. Namun tak lama, sorakan itu berhenti, berubah menjadi keheranan. Saat itu, Sayyidina Ali justru tidak jadi menghabisi Amr al-Amiri dan berbalik badan meninggalkan lawan tandingnya itu. Padahal saat itu, Sayyidina Ali tinggal menyabatkan pedangnya kepada Amr dan selesai sudah pertarungannya dan dimenangkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Namun, hal itu tidak terjadi. Lalu, beberapa sahabat kemudian bertanya kepada Sayyidina Ali, mengapa dia melakukan hal tersebut? Mereka para sahabat ada yang bertanya, wahai Ali, mengapa kamu tidak jadi menghabisi Amr? Lalu Sayyidina Ali menjawab, aku tidak jadi menghabisinya karena wajahku diludahi olehnya. Dan Sayyidina Ali ketika mendapat hinaan itu, beliau justru membatalkan niatnya untuk menebas Amr dan menjauh darinya yang telah terlentang tak berdaya di tanah saat itu. Setelah mendengar penjelasan dari Sayyidina Ali, maka para sahabat makin bingung. Mengapa saat dihina dengan diludahi seperti itu, Sayyidina Ali justru membatalkan niatnya untuk menghabisi orang kurang ajar itu? Karena tanpa meludahi muka saja, orang itu layak
untuk dihabisi. Maka apalagi sempat menghina dengan meludahi muka seperti itu, seharusnya itu akan lebih pantas lagi untuk dibunuh. Namun Sayyidina Ali punya alasan lain. Sayyidina Ali yang dijuluki karamallahu wajhah oleh para sufi, atau dengan artian semoga Allah memuliakan wajahnya, sebenarnya ia ingin melawan hawa nafsunya. Sayyidina Ali mengungkapkan ketika wajahnya diludahi, amarah dan kebenciannya timbul, maka tak ada pilihan lain selain menyingkir dan menunggu amarahnya reda, sebab dia ingin membunuh musuhnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kebencian atau amarah pribadinya. Setelah mendengar penjelasan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib tersebut, maka para sahabat pun akhirnya mengerti dan kagum dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali. Para saksi mata pun akhirnya mengabadikan kisah ini dan terus dikenang sebagai teladan sampai hari ini. Sahabat beriman, dalam kisah ini Sayyidina Ali telah menunjukkan sikap yang mulia, keberanian yang tinggi, namun disertai dengan hati yang bersih dari kebencian dan nafsu amarah. Sayyidina Ali mencontohkan bahwa perang bukanlah urusan kebencian dan mengumbar nafsu amarah. Semua perang Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW pun sejatinya adalah perang yang membawa kebaikan dengan kebijaksanaan. Bahkan dalam setiap perang, Rasulullah membuat aturan ketat yang harus dipatuhi oleh pasukannya. Ini seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada pasukan mujahidin. Janganlah kalian berkhianat, jangan berlebih-lebihan, jangan ingkar janji, janganlah mencincang mayat, janganlah kalian membunuh anak-anak kecil, orang-orang tua renta, wanita-wanita, janganlah menebang pohon-pohon kurma, jangan pula membakar, jangan pula menembang pepohonan yang berbuah, jangan menyembelih kambing atau unta kecuali untuk dimakan. Kalian akan mendapatkan orang-orang yang melewati hari-harinya di tempat-tempat ibadah. Biarkan mereka dan janganlah kalian usik. Berangkatlah dengan mengucapkan bismillah. Inilah Islam, agama yang rahmatan lil alamin. Semoga dari kisah singkat penuh hikmah kali ini dapat menambah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah, sehingga rahmat dan keridoannya bisa kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anda bayangkan di peperangan tinggal eksekusi nggak jadi, diludahi. Orang ini bertanya, kenapa Anda tidak jadi membunuh saya? Kata Ali, saat yang pertama saya melakukan karena Allah. Tapi begitu Anda ludahi saya khawatir saya mengerjakannya karena nafsu saya, karena tidak suka dengan Anda. Dan saya melanggar ketentuan Allah. Maka saya tinggalkan karena Allah melarang saya untuk mengeksekusi sesuatu hanya karena mengikuti hawa nafsu saya. Apa yang terjadi? Dia tidak mengambil pedang yang lain untuk mengeksekusinya. Tapi dia katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah yang dimaksudkan berperang dengan takwa, bukan dengan jiwa nafsu. Ya Allah Ta'ala alam bissawab. Rupanya tidak ada sahabat yang maju. Bukan berarti mereka pengecut, karena waktu itu mereka menunggu titah Nabi SAW. Nabi ada di situ. Salah satu hal yang dijaga sekali oleh para sahabat, mereka tidak akan berani melangkah kalau Nabi nggak perintahin. Nabi perintahin, mereka tidak akan bantah. Jadi bukan karena pengecut. Amr bin Wud tidak ada yang lawan pada saat itu. Pada saat dia mengatakan Amr bin Wud, dan memang namanya juga dikenal orang ini. Maka semua sahabat diam, tidak ada yang nyaut. Tunggu Nabi SAW instruksikan. Satu-satunya sahabat yang bicara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali mengatakan di sebelah Nabi, ya Rasulullah, izinkan saya melawannya. Kuat sekali. Nanti kita lihat bagaimana dia duel dengan Ali bin Abi Thalib. Saking kuatnya dia bisa memecahkan perisainya Ali. Ditantang lagi sama Amr bin Wud. Amr bin Wud hanya mengatakan, siapa yang menantang saya? Keluarlah hai muslimin, jangan keroyokan. Ali bin Abi Thalib bilang, ya Rasulullah, izinkan saya melawannya. Kata Nabi SAW, tunggu hai Ali, duduklah dulu. Amr bin Wud akhirnya mengucapkan kalimat. Allahu a'lam, yang saya tahu Rasulullah SAW kemungkinan menunggu kalimat-kalimat seperti ini. Seperti tadi saya bilang teman-teman sekalian, kalau sudah ada makar-makar musuh yang besar, itu membuka pintu kemenangan bagi muslimin. Itu perlu digarisbawahi tadi pelajaran yang saya bilang. Amr bin Wud akhirnya karena marah dia mengucapkan kalimat begini. Katanya kalian dijanjikan kalau mati masuk surga, dan membunuh orang kafir berarti tidak akan bersatu bersama mereka di neraka. Siapapun yang membunuh seorang kafir di kancah peperangan, dia tidak akan bersatu dengan si kafir itu di neraka. Maksudnya dijamin bagi si muslim masuk surga, karena si kafir akan masuk neraka. Kalian juga kalau mati syahid akan masuk surga, mendapatkan bidadari sekian dan sekian. Saya sudah menantang kalian. Kata Nabi SAW, sekarang hai Ali, silakan keluar. Lalu Nabi SAW doakan. Pada saat itu Ali pun keluar. Ali bin Abi Thalib karena masih muda dan juga pakai topi besi. Dia tanya, siapa kamu? Kata Amr bin Wud. Dia juga mau maksudnya ditantang dengan orang yang sepadan gitu. Kata Ali, Ali. Kata dia, Ali bin Muawiyah. Ali bin Muawiyah senior juga, sudah masuk Islam.
orang Mekah, terkenal juga mahir pakai main pedang gitu. Tapi Nabi tidak suruh gitu kan. Dia bilang bukan, Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib kalau masih hidup seumur sama Amr bin Wud. Langsung kata Amr bin Wud, pulanglah hai ponakanku. Kau bukan tantangan saya, lawan saya. Kau bukan lawan saya. Kata Ali, hai Amr bin Wud, saya mendengar engkau tidak ditawarkan dua hal kecuali kau pilih salah satunya. Karena kalau kau nolak berarti kau malu gitu kan. Dia bilang benar. Apa itu? Kata Ali, saya tawarkan kamu dua hal. Kata Amr bin Wud, apa itu? Dia bilang yang pertama, saya mengajakmu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat. Dan ini tradisi kesatria muslim. Sebelum duel, kalaupun mau duel tawarkan syahadat Islam. Kata Amr bin Wud, kalau itu saya tidak punya hajat. Saya datang jauh-jauh dari Mekah justru untuk memerangi Muhammad. Kata Amr bin Wud, lalu apa yang kedua? Kata Ali, duel. Amr bin Wud waktu dengar kalimat duel,